Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal merangkai sebuah perjalanan seru yang khusus dirancang buat bantu kalian menaklukkan ujian toksikologi yang udah di depan mata. Kita nggak akan sekedar menghafal poin-poin kering yang membosankan kok. Di sini, kita akan coba pahami cerita di balik setiap racun, supaya materinya benar-benar nempel di kepala kalian. Oke, mari kita mulai. Berikut adalah peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas konsep inti, lanjut ke perjalanan ADME, lalu mampir ke pabrik dekontaminasi, melihat efek lokal versus sistemik, dan pastinya ditutup dengan simulasi kuis ujian. Bagian pertama, konsep inti dan terminologi esensial. Nah, istilah pertama yang wajib banget kalian kuasai, dan awas ya, ini sering banget jadi jebakan di pilihan ganda, adalah xenobiotik. Gampangnya gini, ini adalah zat apapun yang sepenuhnya asing bagi tubuh kita. Jadi kalau misalnya ada pekerja pabrik yang nggak sengaja menghirup pelarut industri, nah pelarut itu adalah xenobiotik. Karena tubuh kita nggak memproduksinya secara alami, zat dari luar itu langsung dianggap sebagai ancaman. Hal menarik lainnya yang harus kita bahas adalah konsep LD50 atau Lethal Dose 50. Buat yang belum tahu, ini secara harfiah berarti dosis spesifik yang terbukti mematikan bagi tepat 50% populasi uji, sementara 50% sisanya bertahan hidup. Angka ini tuh bukan tebak-tebakan ya, melainkan tolak ukur emas para ilmuwan untuk menentukan seberapa mematikannya suatu zat. Intinya, semakin kecil angka LD50-nya, berarti semakin mematikan racun tersebut. Lanjut ke bagian kedua, perjalanan sebuah toksin melalui studi kasus ADME. Biar gampang nyangkut di otak, coba bayangin ada seorang pekerja pabrik yang nggak sengaja terpapar bahan kimia berbahaya saat lagi kerja. Bahan kimia ini punya 3 pintu masuk utama nih buat menembus pertahanan tubuhnya. Pertama, inhalasi, alias terhirup langsung ke paru-paru dalam bentuk gas atau debu. Kedua, dermal, yaitu paparan yang tumpah dan meresap lewat kulit. Dan ketiga, oral, yang artinya tertelan lewat mulut. Mengenali rute masuk ini tuh selalu jadi langkah paling pertama bagi ahli toksikologi dalam menilai tingkat bahaya. Begitu berhasil masuk, bahan kimia tadi bakal ngelewatin 4 langkah krusial yang biasa kita sebut dengan singkatan ADME. Pertama, absorpsi. Di sini racun menembus pelindung tubuh dan masuk ke aliran darah. Terus, distribusi. Darah kita ini bertindak layaknya jalan tol super cepat yang menyebarkan zat berbahaya itu ke berbagai organ. Ketiga, metabolisme. Di fase ini, tubuh kita mencoba melawan dengan memecah zat asing tersebut. Dan terakhir, ekskresi, yaitu proses vital di mana tubuh membuang sisa racun, biasanya lewat ginjal. Ingat ya, menghafal urutan kronologis ini adalah harga mati buat ujian kalian. Masuk ke bagian ketiga, pabrik dekontaminasi, yaitu proses biotransformasi di hati. Sekarang kita zoom in ke organ yang kerjanya paling keras pas fase metabolisme, hati. Anggap aja hati kita ini kayak pabrik dekontaminasi tingkat tinggi yang punya 2 departemen utama. Di fase I, ada proses penyortiran dan pembongkaran awal lewat reaksi oksidasi. Bintang utamanya di sini siapa? Ya, enzim CYP450. Nah, setelah racunnya berhasil dibongkar, dia bakal dikirim ke fase 2 buat dikemas ulang. Proses ini namanya konjugasi, di mana tubuh nambahin molekul tertentu buat ngikat si racun biar larut dalam air. Ini tuh wujud kecerdasan tubuh kita supaya racunnya jauh lebih gampang dibuang oleh ginjal. Luar biasa kan? Bagian keempat, efek toksin, lokal versus sistemik. Gimana sih bahan kimia ini berinteraksi sama tubuh? Kita bandingin 2 situasi deh. Misalnya pasien A nggak sengaja nyentuh zat asam korosif, terus kulitnya langsung melepuh. Luka bakarnya kan cuma ada di tempat yang kesentuh aja kan? Nah, itulah yang namanya efek lokal. Beda cerita sama pasien B yang menghirup gas beracun. Gas itu masuk ke paru-paru, diserap cepat ke aliran darah, dan menyebar luas ke seluruh organ tubuh sampai bikin kejang. Penyebaran internal yang luas ini yang kita sebut efek sistemik. Perbedaan ini krusial banget buat kalian ingat. Kalau racunnya udah jadi sistemik, biasanya mereka punya organ target favorit nih, yang masuk dalam kategori toksikodinamik. Neurotoksik itu nyerangnya sistem saraf. Hepatotoksik menghancurkan hati. Nefrotoksik merusak ginjal. Nah, perhatiin 2 poin terakhir ini baik-baik karena sering banget ketukar pas ujian. Teratogen adalah racun yang secara spesifik bikin cacat pada janin selama kehamilan. Sedangkan mutagen adalah zat yang masuk ke tingkat seluler dan ngerusak struktur DNA. Beda banget loh ya keduanya. Oke, sekarang saatnya bagian kelima, simulasi kuis ujian. Siap-siap ya, kita ubah ritmenya sebentar. Saya mau nantang kalian secara langsung buat ngetes pemahaman kalian sejauh ini. Anggap aja kita lagi di ruangan ujian. Pertanyaan cepat pertama. Enzim utama pada fase 1 biotransformasi itu apa?
Coba ingat-ingat lagi analogi pabrik dekontaminasi di dalam hati yang baru aja kita bedah. Siapa nama bintang utama yang tugasnya di Departemen Penyortiran tadi? Yap, jawabannya dengan tegas adalah CYP550. Keren banget buat kalian yang langsung kepikiran jawabannya. Memori visual tentang proses di dalam hati tadi adalah kunci penting buat ngumpulin poin di ujian kalian. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini konsep klasik yang selalu keluar buat nguji pemahaman dasar keamanan kalian. Apa sih perbedaan utama antara hazard dan risiko? Di obrolan sehari-hari mungkin kedengarannya sama aja, tapi di toksikologi artinya beda jauh. Jadi, poin krusialnya gini, hazard itu potensi bahaya bawaan alias sifat dasar dari suatu zat. Sementara risiko itu seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut bakal benar-benar terjadi akibat adanya paparan. Bayangin ada singa buas di dalam kandang baja. Itu hazard tinggi tapi risikonya rendah. Tapi coba kalau pintu kandangnya terbuka, wah risikonya langsung jadi sangat mematikan. Pertanyaan simulasi terakhir nih, mari kita pastikan kalian benar-benar ingat terminologi spesifik untuk efek sistemik yang udah saya wanti-wanti sebelumnya. Toksisitas yang secara khusus menyebabkan cacat pada janin itu disebut apa? Jawabannya pasti teratogen. Sekali lagi, pastikan kalian bisa bedain ini dari karsinogen yang memicu kanker dan mutagen yang mengubah struktur genetik. Detail-detail kecil kayak gini nih yang bakal nentuin nilai A kalian di akhir nanti. Kita tutup sesi bedah materi ini dengan satu prinsip paling fundamental di dunia toksikologi. Dosis penting karena menentukan efek. Bahkan hal yang kelihatannya sepele, kayak air putih yang kita minum tiap hari, bisa berubah jadi racun sistemik kalau dikonsumsi dalam dosis yang kelewat besar dalam waktu singkat. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir ya. Adakah barang-barang biasa di sekitar meja belajar kalian saat ini yang diam-diam bisa ngelewatin batas ambang LD50 kalau kalian nggak hati-hati? Terima kasih udah belajar bareng hari ini, kuasai materinya, dan taklukkan ujian kalian.